Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program iNews Jabar. Pemirsa, isu soal KBU kembali menghangat. Properti mewah Pramesta Resort Town yang jadi sorotan. Setelah gubernur keluarkan rekomendasi agar pembangunan dihentikan, namun di sisi lain, Bupati Kabupaten Bandung Barat justru berhati-hati untuk mengeluarkan surat penghentian. Mengapa dua kepala daerah ini berseberangan? Kita akan membahasnya bersama Walhi Jawa Barat. Ada Ibu Dwi Retnastuti atau Bu Rena. Selamat pagi Bu Rena, apa kabar? Selamat pagi Mas, baik alhamdulillah. Baik ya. Oke, Bu Rena, kalau kita bicara soal kawasan Bandung Utara, lagi-lagi menjadi permasalahan dan juga topik lingkungan yang hangat, begitu. Betul, ya. Setidak-tidaknya kalau kita bicara soal Pramesta Resort Town ini, ada dua isu begitu yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Yang pertama, tidak adanya Perda nomor 2 tahun 2016, yaitu di pasal 56 terkait dengan rekomendasi daripada Gubernur begitu. Dan yang kedua, ada pengikisan lahan di daerah tersebut. Kalau kita melihat dari dua permasalahan ini, objek mana yang memang cukup vital dari kawasan Bandung Utara ini? Sebetulnya sih kalau kawasan Bandung Utara semuanya vital. Cukup parah sebenarnya kawasan Bandung Utara. Bahkan Walhi melihat kerusakan di kawasan Bandung Utara ini sudah hampir 80% rusak kawasan Bandung Utara. Jadi persoalannya adalah kalau dia tidak mempunyai rekomendasi dari gubernur, itu nggak boleh membangun memang. Karena memang ada aturan bahwa kalau ingin membangun di kawasan Bandung Utara harus memperoleh izin dari Provinsi Jawa Barat. Persoalan izin nanti akan dikembalikan lagi kepada daerahnya atau dalam hal ini adalah Kabupaten Bandung Barat. Nah ini sebetulnya dia harus punya dulu nih surat rekomendasi dari provinsi. Kalau mereka nggak punya, mereka nggak bisa bangun karena ini adalah kawasan Bandung Utara yang sudah ditetapkan lewat Perda nomor 2 tahun 2016 tadi. Itu sudah semuanya sudah ada aturan di situ. Nah seharusnya mereka mengacu itu pengusaha-pengusaha ini. Jadi pada dasarnya dua yang dilanggar oleh Pramesta Resort Town ini memang vital gitu, dua-duanya memang harus dilakukan. Vital, gitu. harus dilakukan. Oke, mungkin ada masyarakat ataupun pemirsa iNews yang masih belum mengetahui kawasan Bandung Utara itu dari mana sampai mana begitu. Sebetulnya sih cukup luas kawasan Bandung Utara. Bahkan kalau kita mau ngomong perbatasannya sampai Lembang, kawasan Bandung Utara, daerah Gunung Halu kalau nggak salah, itu masih masuk semua. Sampai nanti di bawah ada beberapa Sumedang pun masuk kawasan Bandung Utara sebetulnya. Jadi kalau kita mau ngomongin kawasan Bandung Utara cukup luas. Dan sekarang ini hampir semuanya sudah berubah menjadi hutan beton. Bahkan kalau kita lihat nih akibatnya nih Bandung udah berapa kali banjir yang cukup besar dan yang terakhir kemarin persoalan yang di Cicahem segala macam itu karena udah mulai kerusakan di kawasan Bandung Utara. Bahkan kalau kita mau ngomongin kawasan Bandung Barat, waktu Maribaya juga pernah longsor karena memang kajiannya, kita melihat kajiannya pun masih belum komprehensif. Kajiannya masih menurut kami kajiannya seharusnya komplit semuanya sampai ke daya dukungnya, kemudian daya tampungnya mereka berapa. Karena kan kalau sekarang kawasan Bandung Utara, kawasan Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat yang masuk kawasan Bandung Utara semua itu sudah alih fungsi lahan semua. Semuanya menjadi objek wisata. Hampir semuanya bahkan. Tapi kan kalau kita bicara soal kawasan Bandung Utara ada aturan-aturan khusus begitu untuk membangun sebuah apalagi di sini adalah properti begitu. Nah, kalau kita bicara hal itu mengapa bisa terus lolos gitu? Artinya sekarang 2020, tahun-tahun ke belakang seperti apa? Kok bisa masih terus ada pembangunan di daerah Kabupaten Bandung Barat? Ini sebetulnya memang persoalan perizinan, yang mengeluarkan perizinan adalah daerahnya, kabupaten atau kota yang masuk dalam kawasan Bandung Utara itu. Kami melihat adalah lemahnya dari teman-teman di daerah. Termasuk provinsi sebetulnya, karena provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi tanpa dia melakukan pengawasan. Seperti apa selanjutnya? Harusnya provinsi itu mengeluarkan rekomendasi pun harus ada proses monitoringnya. Dia harus monitoring sampai sejauh mana si bangunan-bangunan ini mengajukan izin kepada pemerintah daerah. Kemudian setelah dibangun apakah sudah sesuai aturan yang ada karena menurut kami undang-undang Perda nomor 2 itu sudah cukup melindungi kawasan Bandung Utara. Tapi memang ada beberapa hal yang harus direvisi lagi gitu ya. Tapi itu sudah memagari kawasan Bandung Utara sehingga seharusnya perizinan pun harus lebih ketat. Tapi kami melihat perizinan itu di daerah masih, mohon maaf nih, masih kadang-kadang yang penting ada PAD masuk, nggak peduli. Nah persoalan ini yang jadi persoalan serius. Termasuk juga di Kabupaten Bandung Barat, posisinya ini di Pramesta Resort ini begitu. Betul. Nah kalau kita lihat kawasan memang cukup luas. Kalau di Kabupaten Bandung Barat yang beririsan dengan kawasan Bandung Utara itu wilayah mana saja?
Sebenarnya di Perda ada ya, saya nggak begitu hafal di Perda itu ada berapa desa, karena dulu itu ada 21, ada sekitar 22 desa yang masuk ke kawasan Bandung Utara untuk seluruhnya, berkurang menjadi sekitar 19 desa, kalau nggak salah ada 3 desa yang akhirnya nggak masuk kawasan Bandung Utara. Tapi itu sebetulnya adalah waktu itu kami juga diundang waktu revisi Perda ini, itu juga kita udah mengusulkan harusnya ditambah banyak kawasan Bandung Utaranya, bukan dikurangin. Nah sekarang kami melihat hal-hal itu. Ini persoalannya adalah kami melihat ada persoalan bagaimana ketegasan dari pemerintah kabupaten atau kota memberikan perizinan kepada para pengusaha-pengusaha itu. Mungkin Walhi punya data terkait dengan dampak yang terjadi begitu di lingkungan terutama Kota Bandung terkait adanya pembangunan yang justru dilakukan di wilayah KBU begitu. Sebenarnya kita data detailnya kita memang punya gitu ya, tapi memang kita harus memastikan dulu bahwa ada beberapa yang kayak kemarin di Ujung Berung itu ada beberapa yang fungsi lahannya itu menjadi lahan petani, meskipun itu adalah pertanian gitu ya, pertanian sayuran, jadi itu adalah lahannya perhutani kalau nggak salah di situ. Jadi ini juga mesti kita petakan betul bagaimana lahan-lahan ini adalah ini milik perhutani, ini milik siapa. Tapi menurut kami, kawasan Bandung Utara itu siapapun yang punya lahannya itu harus memperhatikan semua unsur-unsur ekologinya yang ada. Bagaimana kawasan itu, bahkan kawasan itu kan sudah ditetapkan menjadi kawasan resapan. Semua orang harus memperhatikan itu. Jangan sampai kita akhirnya kehilangan semuanya hanya karena persoalan kawasan Bandung Utara gitu ya, yang banjir cukup tinggi, kemudian longsor di mana-mana. Ini juga harus diperhatikan semua gitu ya, karena dampaknya cukup luar biasa dengan perubahan alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Sebetulnya setidak-tidaknya ada izin apa saja yang harus dilakukan begitu untuk bisa membangun di KBU? Yang pasti sih izinnya, AMDALnya harus ada. Di dalam AMDAL itu pun nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh, mohon maaf nih, kadang-kadang ada teman-teman yang copy paste di dokumen itu, sehingga ini cukup menyedihkan gitu. Mereka hanya menggunakan data sekunder, tidak mengambil data primer. Kalau mereka memang melakukan itu dengan benar, itu saya yakin kawasan Bandung Utara bisa diselamatkan. Itu. Bahkan kalau kami menuntutnya sih moratorium izin semuanya di kawasan Bandung Utara harus dilakukan. Tadi sebetulnya Walhi sempat mengatakan bahwa tahun demi tahun gitu ya, banjir kemudian longsor di Kota Bandung dan juga sekitarnya ini semakin banyak. Apakah artinya berarti Perda nomor 2 tahun 2016 ini memenuhi daripada keamanan daripada masyarakat itu sendiri? Jangan dibahas terlebih dahulu karena sesaat lagi kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Ren. Tetap bersama kami di iNews Jabar.